Assalamualaikum sobat-sobat horor. Selamat datang di channel Semefale Studio. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang bikin bulu kuduk merinding. Kisah ini berjudul, Pengakuan Sopir Truk yang Melihat Wanita di Tol Cipularang. Cerita ini bukan sekadar tentang penampakan, tapi tentang misteri yang disembunyikan di balik salah satu jalur tol paling angker di Indonesia. Tempat di mana banyak kecelakaan aneh terjadi, dan beberapa sopir mengaku melihat sosok perempuan yang muncul entah dari mana. Jadi, sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar kamu gak ketinggalan cerita horor seram lainnya dari Semefale Studio. Oke, kalau udah siap, matikan lampu, siapkan nyali kalian. Karena cerita ini akan membawa kita ke malam penuh misteri. Di balik tol Cipularang, jalan yang katanya bukan hanya dilalui manusia. Suara mesin truk bergema di sepanjang tol Cipularang. Asap tipis dari sisa hujan masih menempel di permukaan jalan yang basah. Seorang pria parubaya bernama Heru duduk di balik kemudi. Tangannya menggenggam erat setir, matanya menatap lurus ke depan, dan di antara deru mesin ia seperti melawan rasa kantuk yang pelan-pelan datang. Ia baru saja menurunkan muatan di Bandung dan hendak kembali ke Jakarta. Jalur ini sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ia tahu setiap tikungan, setiap turunan, bahkan tahu di mana biasanya mobil derek parkir. Tapi malam itu, entah kenapa, ada sesuatu yang terasa berbeda. Udara di dalam kabin lebih dingin dari biasanya. Aroma tanah basah bercampur dengan bau solar, dan suara radio dari base camp sopir di Purwakarta terdengar berisik, seperti ada gangguan frekuensi. Heru sempat mematikan radio, tapi suara samar dari frekuensi itu masih terdengar. Suara perempuan tertawa lirih, seperti bergema jauh di dalam speaker. Ia mengira itu hanya gangguan sinyal, namun tawa itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Heru menepuk pipinya sendiri, mencoba fokus. Ah, mungkin gue capek, gumamnya pelan. Ia menatap jam di dashboard. Jarum menunjuk pukul 2:15. Di kejauhan, lampu jalan terlihat redup satu persatu, seperti menuntunnya ke arah kegelapan. Jalanan mulai menurun. Di papan petunjuk, tertulis angka yang sudah sangat ia hafal, KM 97. Banyak sopir bilang, di titik itu sering terjadi hal-hal aneh. Beberapa bahkan menolak lewat sendirian. Tapi Heru bukan tipe orang yang percaya begitu saja. Ia selalu bilang pada teman-temannya, yang penting rem bagus, ban kuat, doa cukup. Namun, malam itu, keyakinannya mulai diguncang. Dari kaca depan, ia melihat bayangan samar berdiri di bahu jalan. Sekilas seperti seseorang. Ia memperlambat laju truknya, menyalakan lampu jaur. Sosok itu makin jelas, seorang perempuan memakai kebaya putih, berdiri diam, menunduk. Rambutnya panjang menutupi wajah. Heru spontan menginjak rem, tapi truknya seperti kehilangan kendali. Ban mengeluarkan suara gesekan keras, setir bergetar hebat, dan di tengah kekacauan itu, perempuan itu menoleh. Wajahnya tampak rusak, seperti retak di beberapa bagian, dan matanya menatap lurus ke arah Heru. Detik berikutnya, suara klakson panjang memecah malam. Heru hampir menabrak pembatas jalan. Ia berusaha menguasai truk, menggigit bibirnya sampai berdarah, lalu berhenti di bahu jalan dengan napas tersengal. Ia menatap kaca depan. Sosok perempuan itu sudah tidak ada, tapi di kaca masih ada bekas air, seperti sidik jari panjang yang baru saja menempel. Heru menggigil. Ia mematikan mesin dan mencoba mengatur napas. Dalam kesunyian itu, ia mendengar suara ketukan dari arah belakang bak truk, 3 kali, pelan tapi teratur. Ia menoleh ke spion, tapi gelap. Ia mencoba menyalakan lampu belakang, tidak menyala. Ketukan itu muncul lagi, kali ini lebih keras. Ia ingin turun, tapi kakinya berat. Dalam hati ia menyebut nama Allah berkali-kali. Tiba-tiba, udara di dalam kabin berubah. Dingin, menusuk, dan tercium aroma bunga melati yang kuat sekali. Heru berusaha menyalakan mesin, tapi kunci macet. Lampu indikator mati total. Ia menekan pedal gas, tidak ada reaksi. Hanya suara angin, lalu terdengar sesuatu seperti bisikan di telinganya. Suara perempuan, pelan, tapi jelas. Jangan cepat-cepat pulang. Heru tersentat. Ia menoleh, tidak ada siapapun di kursi penumpang. Tapi jendela di sisi kanan perlahan turun sendiri,
dan di luar sana terlihat bayangan wajah perempuan yang sama, menempel di kaca, tersenyum dengan mata kosong. Heru menjerit dan menutup matanya. Saat membuka kembali, jendela sudah tertutup, kabin terang lagi, dan suara radio kembali hidup, tapi memutar lagu lama yang tidak pernah ia setel sebelumnya. Lagu itu terdengar seperti nyanyian tembang Sunda, suara lembut tapi menakutkan. Ia akhirnya berhasil menyalakan mesin dan memacu truknya secepat mungkin meninggalkan lokasi. Namun, sepanjang perjalanan menuju rest area berikutnya, matanya terus menangkap bayangan putih di kaca spion. Kadang di sisi kanan, kadang di belakang. Setiap kali ia menatap, bayangan itu menghilang. Setibanya di rest area, Heru turun, wajahnya pucat. Beberapa sopir yang sedang duduk di warung kecil menatapnya heran. Seorang sopir tua menepuk bahunya dan berkata, "Kamu lewat KM 97 ya?" Heru mengangguk pelan. "Iya, ada perempuan, berdiri di jalan." Sopir tua itu hanya menghela napas panjang. "Kamu bukan yang pertama, Nak. Sudah banyak yang lihat." Katanya itu arwah korban dulu, yang belum sempat pulang. Kadang muncul pas jalan sepi, kadang pas hujan. Tapi kalau kamu dengar tawa atau bisikan, jangan berhenti. Terus jalan. Heru terdiam. Ia menatap kembali ke arah jalan tol yang memanjang di balik kabut. Hatinya masih berdebar. Ia tahu, malam itu sesuatu telah berubah. Ia bukan cuma melihat sesuatu. Ia merasa seolah dipanggil oleh sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menunggu di balik aspal Cipularang. Malam itu, Heru tidak tidur. Ia hanya duduk diam di warung, menatap lampu-lampu kendaraan yang lewat, satu persatu. Setiap kilatan lampu terasa seperti tatapan mata dari kejauhan. Beberapa sopir lain kemudian ikut bercerita. Mereka bilang, banyak kejadian serupa. Ada yang melihat perempuan berdiri di tengah jalan. Ada yang melihat mobil misterius yang tiba-tiba menghilang. Bahkan ada yang bilang, pernah mendengar tangisan perempuan di dalam kabin, padahal sedang sendirian. Heru mendengarkan semuanya tanpa bicara. Ia hanya mengangguk, memandangi cangkir kopinya yang sudah dingin. Hatinya masih dicekam rasa takut, tapi ada juga rasa ingin tahu. Mengapa hanya sebagian orang yang bisa melihat? Apakah arwah itu benar-benar korban kecelakaan? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang bersemayam di jalan tol itu? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, sampai ia memutuskan satu hal. Ia akan mencari tahu. Ia ingin tahu siapa perempuan itu, dan kenapa menampakkan diri padanya. Heru tahu risikonya. Tapi rasa penasaran sudah mengalahkan rasa takut. Ia merasa malam itu hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan di kejauhan, dari arah KM 97 yang baru saja ia lewati, samar-samar terdengar suara tawa perempuan yang sama, terbawa angin malam yang panjang dan sunyi. 2 hari setelah kejadian itu, Heru kembali ke rumahnya di daerah Bekasi. Wajahnya pucat, mata sembab karena tidak tidur. Istrinya, Siti, heran melihat suaminya yang biasanya selalu ceria kini berubah pendiam. Heru tidak banyak bicara, hanya duduk di teras sambil menatap kosong ke arah jalan. Di tangannya, ia memegang kunci truk yang sudah mulai berkarat di ujungnya. Malam sebelumnya, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat jalan tol Cipularang membentang panjang tanpa akhir. Di tengah jalan, ada seorang perempuan memakai kebaya putih, wajahnya rusak, dan dari matanya menetes darah. Ia berdiri diam, lalu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah Heru, seolah ingin memintanya kembali. Heru terbangun dengan napas terengah, dan saat melihat jam dinding, jarum menunjuk pukul 2:15. Waktu yang sama ketika kejadian itu terjadi. Pagi harinya, ia memutuskan untuk menemui temannya, Jaya, sesama sopir truk yang sudah sering melintas jalur itu. Mereka bertemu di sebuah warung kecil di pinggir jalan dekat gerbang tol Cikampek. Suasana masih sepi, hanya terdengar suara motor lewat sesekali. Heru menatap Jaya, lalu mulai bercerita tentang apa yang ia alami. Jaya mendengarkan tanpa menyela, wajahnya serius. Setelah Heru selesai, Jaya menghela napas panjang. "Lo tahu nggak, Ru," kata Jaya pelan. "Di KM 97 itu dulu pernah ada kecelakaan besar. Satu truk terguling, nabrak pembatas, terbakar. Sopirnya selamat, tapi penumpangnya, seorang perempuan muda, nggak sempat keluar. Katanya arwahnya masih gentayangan di situ."
Heru terdiam. Dadanya terasa sesat. Tapi kenapa dia muncul di depan gue? Jaya mengangkat bahu. Mungkin dia minta tolong. Atau mungkin dia marah. Kalimat itu membuat bulu kuduk Heru berdiri. Beberapa hari berikutnya, Heru mulai sering mendengar kabar dari sesama sopir tentang kejadian serupa. Ada yang bilang, melihat perempuan menyeberang di tengah malam. Ada yang bilang, truknya tiba-tiba mati mesin di KM 97. Bahkan ada yang mengaku mendengar tangisan perempuan di tengah jalan tol yang sepi. Semakin banyak cerita yang didengarnya, semakin besar pula rasa penasaran Heru. Ia mulai mencari tahu. Ia datang ke bengkel tempat sopir-sopir biasa berkumpul, lalu ke pos polisi lalu lintas. Di sana, ia bertemu seorang petugas bernama Dedi, yang sudah lama bertugas di jalur itu. Dedi bercerita bahwa memang banyak kejadian aneh di sekitar KM 91 sampai 97. Hampir setiap tahun, ada saja kecelakaan yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Kadang mobil menabrak sesuatu yang tidak terlihat, kadang rem tiba-tiba blong padahal masih baru. Beberapa korban yang selamat bahkan sempat mengatakan mereka melihat bayangan putih sebelum mobil terguling. Heru menelan ludah. Jadi, memang banyak yang ngalamin hal itu, Pak. Dedi mengangguk. Iya, dan anehnya, kebanyakan kejadian itu terjadi di waktu yang hampir sama. Antara jam 2 sampai jam 3 pagi. Heru merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Waktu yang sama seperti kejadian yang ia alami. Malamnya, Heru duduk sendirian di dalam truknya yang terparkir di halaman rumah. Ia menatap setir dan dashboard yang masih ada goresan kecil akibat insiden malam itu. Di kaca depan, ia masih melihat bekas seperti sidik jari panjang, meski sudah ia bersihkan berkali-kali. Setiap kali ia melihatnya, tercium lagi aroma bunga melati yang sama. Ia memutar kunci. Mesin menyala, tapi radio tiba-tiba hidup sendiri. Suara frekuensinya berdesis, lalu terdengar potongan suara perempuan, samar tapi jelas. Kenapa kamu tidak berhenti? Heru membeku. Ia tahu suara itu. Suara yang sama yang ia dengar malam kejadian. Siapa kamu? Heru berbisik pelan. Tapi yang terdengar hanya desisan panjang, lalu suara tertawa kecil yang membuat bulu kuduknya merinding. Ia mematikan radio, tapi lagu tembang Sunda kembali terdengar dari speaker, seolah berasal dari dalam kabin itu sendiri. Heru keluar dari truk, menatap langit yang mulai mendung. Ia merasa ada sesuatu yang menunggu di luar sana, sesuatu yang belum selesai. Dalam hatinya, ia merasa sosok perempuan itu bukan hanya penampakan biasa. Ada pesan yang ingin disampaikan, entah apa. Keesokan harinya, Heru memutuskan untuk kembali ke lokasi kejadian. Ia mengajak Jaya, yang awalnya menolak karena takut, tapi akhirnya ikut juga setelah Heru bersikeras. Mereka berangkat sore hari, berharap tiba di KM 97 sebelum tengah malam. Perjalanan berjalan tenang sampai memasuki wilayah Purwakarta. Jalan mulai menurun, lampu jalan berkurang, dan kabut tipis mulai turun. Ketika mobil melewati papan bertuliskan KM 97, udara di dalam truk berubah dingin. Heru menatap kaca depan dengan tegang, sementara Jaya membaca doa pelan. Tiba-tiba, radio menyala sendiri. Suara perempuan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Bantu aku. Heru spontan menginjak rem. Truk berhenti mendadak di bahu jalan. Mereka berdua menatap keluar, dan di tengah kabut, tampak bayangan putih berdiri di antara dua tiang lampu. Wajahnya tidak terlihat, tapi kebayanya berkibar pelan seperti tertiup angin. Jaya gemetar. Ru, ayo jalan. Tapi Heru tidak bisa menggerakkan tangannya. Ia terpaku, matanya tidak bisa lepas dari sosok itu. Perempuan itu perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke arah mereka, lalu ke tanah di samping jalan. Heru menoleh ke arah yang ditunjuk. Dari balik rumput liar di pinggir tol, terlihat sesuatu yang berkilau terkena cahaya lampu truk. Ia turun perlahan, mendekat, dan saat menyibak rumput itu, ia melihatnya, sebuah kalung berwarna perak, dengan liontin kecil berbentuk bunga melati. Aroma bunga itu langsung memenuhi udara di sekitarnya. Heru gemetar, tapi ia memungut kalung itu. Saat ia berdiri lagi, sosok perempuan itu sudah tidak ada. Hanya kabut, jalan yang sepi, dan suara angin yang membawa bisikan samar. Terima kasih. Heru menatap kalung di tangannya.
Hatinya berdebar. Ia tahu, malam itu ia menemukan sesuatu yang mungkin menjadi kunci dari misteri yang menghantuinya. Tapi ia belum tahu bahwa penemuan kecil itu akan membawa mereka berdua ke dalam rahasia gelap yang selama ini tersembunyi di balik aspal Cipularang. Truk tua milik Heru terparkir di halaman rumahnya. Malam itu udara terasa aneh, seperti berat dan penuh tekanan. Di tangan Heru, kalung perak berbentuk bunga melati masih ia genggam erat. Ia membersihkannya perlahan, tapi aroma khas melati terus muncul, seolah tak mau hilang. Sejak malam di KM 97 itu, Heru tak bisa tidur nyenyak. Mimpi yang sama datang hampir setiap malam. Ia melihat perempuan berkebaya putih berjalan di tengah jalan tol, membawa kalung yang sama, lalu berhenti di depan truknya dan berbisik pelan. "Jangan lupakan aku." Heru bangun dengan keringat dingin setiap kali mimpi itu berakhir. Di dalam rumah, istrinya mulai khawatir. Siti berkali-kali meminta Heru berhenti jadi sopir. Tapi Heru merasa ia belum bisa. Ada sesuatu yang belum selesai, dan entah kenapa, hatinya selalu tertarik untuk kembali ke jalur Cipularang. Beberapa hari kemudian, ia dan Jaya memutuskan datang ke bengkel langganan para sopir. Di sana, mereka bertemu beberapa rekan lama, termasuk seorang sopir tua bernama Warto. Wajah Warto penuh kerutan, suaranya berat, dan matanya tajam seperti menyimpan banyak cerita. Saat Heru menunjukkan kalung itu, Warto langsung terdiam. Tangannya berhenti memegang cangkir kopi. "Dari mana kamu dapat ini?" tanya Warto pelan. "Di KM 97, jawab Heru. Seseorang, atau sesuatu, menunjukkan tempatnya." Warto menatap kalung itu lama, lalu menghela napas berat. "Kamu tahu, Nak, dulu waktu tol ini baru dibuka, ada kejadian besar di sana. Kecelakaan beruntun. Salah satunya melibatkan seorang perempuan muda. Dia penumpang mobil pribadi yang terbakar di pinggir jalan. Tubuhnya tidak utuh saat ditemukan. Dan di antara puing mobilnya, cuma satu benda yang gak ikut hangus, kalung bunga melati." Heru dan Jaya saling berpandangan. Darah di wajah mereka terasa turun perlahan. "Jadi ini, milik korban itu?" tanya Jaya dengan suara gemetar. Warto mengangguk pelan. "Mungkin. Tapi anehnya, kalung itu nggak pernah ditemukan lagi setelah olah tempat kejadian. Polisi bilang mungkin hilang di bawah arus hujan. Tapi kalau kamu nemu sekarang, berarti ada yang ingin kamu tahu." Suasana bengkel jadi hening. Hanya terdengar suara obeng jatuh di lantai dan desiran angin di luar. Heru menatap kalung itu lagi. Mungkin dia pengen disampaikan sesuatu. "Aku merasa, setiap kali aku pegang ini, ada suara yang bisik di telingaku." Warto menatapnya serius. "Kalau begitu, kamu harus dengarkan. Tapi hati-hati. Kadang arwah yang belum tenang bisa menjerat orang yang berusaha menolongnya." Heru menggenggam kalung itu lebih erat. Ia merasa ada getaran halus di telapak tangannya. Malam itu, ia pulang dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Di rumah, ia duduk di teras. Angin bertiup pelan, membawa aroma bunga melati yang makin kuat. Di radio tua yang tergantung di dinding, frekuensi tiba-tiba bergeser sendiri, dan terdengar suara pelan, samar tapi jelas. "Namaku Ratna." Heru membeku. Ia menatap radio yang menyala sendiri. Suara itu terdengar lembut, tapi menyedihkan. "Aku terbakar di dalam mobil itu. Aku ingin pulang, tapi tak ada yang menolong." Napas Heru tersengal. Kamu arwah perempuan yang aku lihat." Suara itu diam sejenak, lalu terdengar lagi, kali ini seperti dari belakang kursinya. "Bukan, aku hanya terjebak. Mereka menutupi semuanya." "Siapa mereka?" tanya Heru dengan nada gemetar. Tak ada jawaban. Hanya suara angin kencang, lalu radio mati mendadak. Lampu di ruang tamu berkedip beberapa kali sebelum padam total. Rumah jadi gelap, hanya cahaya bulan yang menembus dari jendela. Heru menatap keluar. Di halaman depan, di dekat truknya, tampak sosok perempuan berdiri. Kebaya putih, rambut panjang, wajahnya tertutup bayangan. Ia menatap Heru dari kejauhan, lalu perlahan menghilang di balik kabut. Keesokan paginya, Heru menemui Jaya dan menceritakan semuanya. Jaya sempat menertawakannya, tapi saat Heru memperdengarkan rekaman suara dari radio malam itu, yang entah bagaimana terekam di ponselnya, wajah Jaya berubah. Dari rekaman itu,
jelas terdengar suara perempuan berbisik, "Aku terbakar di dalam mobil itu." Jaya menelan ludah. "Ru, ini nggak bisa diabaikan. Kita harus tahu siapa Ratna sebenarnya." Mereka lalu pergi ke kantor polisi di Purwakarta, tempat data kecelakaan Cipularang disimpan. Setelah mencari beberapa arsip lama, seorang petugas menemukan laporan kecelakaan tahun 2005. Di situ tertulis nama korban, Ratna Dewi, usia 28 tahun. Korban tewas terbakar di dalam mobil sedan hitam, dan diduga kehilangan kendali di turunan tajam dekat KM 97. Namun, ada catatan tambahan di laporan itu. Kecelakaan belum dapat dipastikan penyebabnya. Diduga mobil terdorong oleh kendaraan besar dari belakang, yang melarikan diri setelah kejadian. Heru membaca laporan itu dengan tangan bergetar. Jadi dia bukan kecelakaan biasa. Petugas itu mengangguk pelan. Dulu memang sempat mencurigai ada truk yang menabrak, tapi sopirnya tidak pernah ditemukan. Banyak data yang hilang. Malamnya, Heru duduk sendirian di dalam truknya. Ia memandangi kalung bunga melati yang kini tergantung di spion. Ia tahu, arwah itu bukan hanya ingin menakut-nakuti. Ia ingin menceritakan sesuatu yang selama ini ditutupi. Suara angin berdesir pelan, lalu terdengar lagi bisikan itu. "Dia bukan kecelakaan, mereka sengaja menabrakku." Heru menatap kaca depan, dan di sana, samar-samar, sosok Ratna muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Wajahnya penuh luka bakar, tapi matanya memancarkan kesedihan mendalam. "Bantu aku, Heru," katanya pelan. "Tunjukkan siapa yang sudah membuatku seperti ini." Heru merasakan tenggorokannya kering. Ia tahu, sejak malam itu, hidupnya tidak akan sama lagi. Ia bukan hanya seorang sopir truk yang melihat hantu. Ia telah menjadi bagian dari kisah kelam yang belum selesai di tol Cipularang. Dan jauh di belakang, di dalam kegelapan, tampak cahaya dua lampu besar menyala, seperti sepasang mata yang mengawasi mereka dari kejauhan. Suara klakson panjang menggema di udara malam, dan aroma melati semakin kuat, memenuhi seluruh ruang kabin. Hari-hari berikutnya berjalan aneh bagi Heru. Setiap kali ia melintas di KM 97, meskipun di siang bolong, ia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Kadang, ia melihat sosok Ratna duduk di kursi penumpang sebelah, memandang ke depan dengan tatapan kosong. Ia sudah tak lagi takut, justru merasa iba. Arwah itu seolah tidak ingin menakut-nakuti, melainkan ingin membimbingnya menuju kebenaran. Namun, semakin Heru mencoba mencari tahu, semakin banyak hal janggal yang terkuat. Dari beberapa sopir lama, ia mendengar kabar bahwa malam kecelakaan Ratna, ada truk besar yang melintas di jalur itu, milik salah satu pengusaha logistik besar di Bandung. Tapi laporan tentang truk itu tiba-tiba hilang dari arsip polisi. Seseorang sengaja menghapus jejak. Heru pun menemui kembali Warto. Pria tua itu terlihat lebih murung dari sebelumnya. "Kalau kamu terus ikut campur, kamu bisa celaka, Ru. Jalan itu bukan cuma tempat orang mati, tapi tempat dosa ditutupi." Heru menatapnya serius. "Kalau begitu, biar aku yang buka dosanya." Malam itu, Heru kembali ke jalur tol sendirian. Ia memutuskan untuk membawa kamera dashboard dan merekam sepanjang perjalanan. Di dashboard tergantung kalung bunga melati, berayun pelan. Saat jarum jam menunjuk pukul 23.59, kabut tebal mulai turun. Jalanan sunyi, dan hanya suara mesin truk yang terdengar. Di kejauhan, samar-samar muncul cahaya merah seperti lampu rem mobil yang berhenti di tengah jalan. Heru mengerem pelan. "Jangan-jangan, ini tempatnya," gumamnya. Saat truk berhenti, lampu depan menyinari sosok perempuan berkebaya putih berdiri di depan. Wajahnya kini jelas terlihat, separuh cantik, separuh hangus. Ratna melangkah perlahan ke arah Heru. Suaranya lirih namun tegas. "Mereka menabrakku di sini, dan mereka tak pernah kembali." Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara mesin berat mendekat. Heru menoleh ke kaca spion. Ada truk besar melaju tanpa lampu depan, hanya dua lampu kuning samar, seperti mata binatang dalam kegelapan. Heru berteriak dan membanting setir ke bahu jalan. Suara klakson panjang menggema, disusul hembusan angin kuat yang membuat truknya hampir terguling. Dalam sekejap, truk misterius itu lenyap, seolah tak pernah ada. Ratna masih berdiri di tengah jalan,
tapi tubuhnya mulai berpendar cahaya lembut. Ia tersenyum, untuk pertama kalinya. Terima kasih, kini aku bisa pulang. Kalung bunga melati di dashboard tiba-tiba pecah, serpihannya berkilau seperti debu cahaya dan menghilang. Heru menunduk, meneteskan air mata. Ia tahu, Ratna akhirnya tenang. Tapi di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang masih tertinggal, sebuah energi yang menempel padanya, dan mungkin tidak akan pernah hilang. Beberapa minggu setelah kejadian itu, berita di media lokal sempat menggemparkan warga. Sebuah perusahaan logistik besar diselidiki karena memalsukan data kecelakaan di Tol Cipularang tahun 2005. Salah satu truk mereka diduga terlibat dalam tabrakan yang menewaskan seorang perempuan bernama Ratna Dewi. Namun, kasus itu kembali tenggelam tanpa kejelasan. Dokumen penyelidikan hilang, dan beberapa saksi kunci mendadak mengundurkan diri. Heru tak pernah lagi melewati jalur itu. Ia menjual truknya, lalu membuka bengkel kecil di kampung. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, aroma melati sering tercium di sekitar bengkelnya. Kadang, lampu bengkel berkedip sebentar, dan Heru tahu, Ratna datang hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Jaya pernah bertanya padanya, "Kamu masih takut, Ru?" Heru tersenyum tipis. "Enggak, aku cuma sadar, di jalan itu kadang bukan manusia yang butuh pertolongan, tapi arwah yang ingin didengar." Di luar bengkel, suara klakson panjang terdengar dari kejauhan. Suara itu sama, seperti di malam tragedi dulu. Dan di kaca spion yang tergantung di sudut ruangan, bayangan perempuan berkebaya putih terlihat sekilas, lalu menghilang, meninggalkan wangi bunga melati yang samar di udara malam. Sejak malam itu, hidup Heru tidak lagi sama. Ia berhenti menjadi sopir truk. Setiap kali mendengar suara mesin diesel atau mencium bau solar, bulu kuduknya berdiri. Ia merasa seperti suara dan bau itu memanggil kembali masa lalu, malam di mana ia hampir kehilangan nyawa, sekaligus menjadi saksi terbebasnya arwah Ratna. Bengkelnya di pinggiran Subang perlahan ramai. Banyak sopir datang hanya untuk sekadar bercerita. Mereka bilang, setelah kejadian itu, lintasan di KM 97 terasa lebih ringan. Tidak ada lagi suara tangisan di tengah kabut, tidak ada penampakan perempuan berkebaya di bahu jalan. Tapi tetap, tak ada satupun sopir yang mau lewat jalur itu sendirian di malam hari. Heru sendiri tak pernah berani memutar balik ke arah sana. Namun suatu malam, tepat setelah hujan deras mengguyur, ada seorang sopir muda datang ke bengkelnya. Wajahnya pucat, tangannya gemetar sambil menggenggam kunci truk. "Bang, aku baru pulang dari Bandung. Di KM 97, aku lihat ada perempuan melambai di pinggir jalan. Bajunya putih, mukanya pucat, tapi di tangan kirinya, dia bawa bunga melati." Heru terdiam lama. Ia menatap sopir itu dengan mata yang tiba-tiba berkaca-kaca. "Dia nggak ganggu kamu kan?" tanya Heru pelan. Sopir itu menggeleng cepat. "Nggak, Bang. Dia cuma senyum, lalu hilang pas aku nyalain lampu jauh." Heru menatap keluar jendela bengkel. Hujan sudah reda, tapi udara terasa lembab dan berat. Di kejauhan, ia melihat cahaya merah samar dari arah jalan raya, seperti pantulan lampu rem. "Kalau begitu," ucapnya lirih, "mungkin dia cuma lewat." Kadang arwah nggak sepenuhnya pergi, cuma menunggu, sampai semua yang ditinggalkan ikut tenang. Ia lalu berjalan ke sudut bengkel dan membuka laci meja kerjanya. Di dalamnya tersimpan sebuah kalung melati kering yang ia simpan sejak malam kejadian. Aroma samar bunga itu masih terasa, seolah baru dipetik. Heru menggenggamnya erat, menatap langit yang mulai diselimuti kabut tipis. Ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Semoga kamu benar-benar tenang sekarang, Ratna." Angin berhembus lembut, membuat pintu bengkel berderit. Lampu gantung di atas meja berayun pelan, dan entah kenapa, Heru merasa seperti seseorang berdiri di belakangnya. Tapi ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya bau melati yang semakin kuat. Ia tersenyum kecil, lalu menutup laci perlahan. "Ya, aku tahu, kamu masih di sini. Tapi aku nggak takut lagi." Di luar, dari arah jalan raya, suara klakson panjang terdengar sekali lagi. Pelan, memanjang, seperti salam perpisahan. Heru menatap ke arah suara itu, lalu membalas dengan anggukan pelan. "Selamat jalan." Dan malam itu,
Untuk pertama kalinya sejak tragedi di KM 97, Heru tidur tanpa mimpi buruk. Namun, warga sekitar kemudian sering bercerita, setiap menjelang tengah malam, dari arah bengkel tua milik Heru, kadang terdengar suara mesin truk yang menyala sebentar, lalu mati sendiri. Beberapa bilang itu angin. Sebagian lagi percaya, ada yang masih menjaga. Nah, sobat-sobat horor, itulah kisah nyata dari pengakuan sopir truk yang melihat wanita di tol Cipularang. Sebuah cerita yang bukan cuma bikin merinding, tapi juga mengingatkan kita bahwa di setiap jalan yang kita lewati, kadang ada kisah yang belum selesai, dan arwah yang masih menunggu untuk didengar. Kalau kamu pernah melintasi tol Cipularang dan merasakan hal aneh, coba ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu, kamu pernah lewat di titik yang sama seperti Heru. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Semafale Studio, biar kamu gak ketinggalan kisah horor nyata berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap waspada, dan jangan pernah remehkan bisikan di perjalanan malam. Wassalamualaikum, dan selamat malam.